Pada video kali ini kita akan membahas materi pengantar ekonomi makro minggu kedua, yaitu mengenai indikator makroekonomi. Indikator itu definisinya adalah ciri, karakter, maupun perilaku dari sesuatu yang dapat terukur. Misalnya, untuk mengetahui apakah seseorang itu terkena COVID gitu ya, itu cara paling akurat kan dengan menggunakan tes PCR. Nah, tes PCR ini bekerja dengan mendeteksi virus tertentu gitu ya, dalam hal ini virus COVID di dalam tubuh manusia. Nah, itu indikatornya. Atau yang lebih cepat itu dengan menggunakan swab antigen. Tapi kan kalau kemana-mana harus tes kan repot ya. Jadi makanya kalau sekarang kamu bepergian, entah ke mall, entah ke kampus, atau ke tempat publik lainnya, itu kamu ditembak gitu kan jidatnya dengan termogan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melihat, untuk mengecek suhu badan kalian gitu. Karena suhu badan itu adalah indikator paling mudah untuk melihat apakah seseorang itu sehat atau tidak. Nah, ketika seseorang itu suhu badannya normal gitu ya, 36 sampai 37 derajat, artinya bisa dikatakan badan berfungsi dengan baik atau sehat gitu, bisa berfungsi normal. Tapi kalau misalnya suhu badannya naik di 38, 39 atau bahkan 40, artinya kan kamu sedang mengalami demam. Demam itu adalah reaksi dari badan untuk melawan benda asing gitu ya di dalam tubuh. Entah mungkin virus atau bakteri atau penyakit lain. Nah, itu bisa menjadi indikator paling mudah untuk melihat apakah seseorang itu tidak sehat atau tidak gitu. Meskipun belum tentu gitu, kalau misalnya kamu demam itu pasti COVID, tapi itu menjadi indikator yang paling mudah. Sama seperti perekonomian gitu ya, untuk melihat apakah perekonomian itu sehat atau tidak, bekerja dengan baik atau tidak, itu menggunakan berbagai ukuran atau indikator makroekonomi. Meski ada beberapa indikator yang lebih akurat, ada yang tidak gitu, tapi biasanya tidak cuma satu gitu pengukuran yang digunakan untuk melihat apakah perekonomian itu berjalan dengan baik atau tidak. Nah, secara umum indikator makroekonomi itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama, indikator makroekonomi itu digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah. Pemerintah itu adalah pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi, berbeda gitu ya tujuannya dengan rumah tangga ataupun perusahaan. Kalau rumah tangga melakukan kegiatan ekonomi tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau perusahaan itu melakukan kegiatan ekonomi tujuannya untuk memaksimalkan laba. Kalau pemerintah itu melakukan kegiatan ekonomi tujuannya untuk menstabilkan perekonomian. Tujuan jangka panjangnya agar masyarakatnya bisa sejahtera gitu. Nah, untuk melihat apakah kinerja pemerintah itu baik atau tidak, itu bisa diukur dengan indikator makroekonominya gitu. Dilihat nih, angka inflasinya berapa, angka pertumbuhan ekonominya berapa, tingkat kemiskinannya berapa gitu ya. Lalu yang kedua, indikator makroekonomi juga digunakan untuk sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi ini kan bentuk intervensi dari pemerintah atas masalah-masalah ekonomi yang terjadi gitu ya. Jadi kalau ada sebuah masalah di dalam ekonomi, pemerintah itu mengeluarkan program-program atau kebijakan-kebijakan yang tujuannya untuk mengurangi atau bahkan menyelesaikan masalah tersebut. Nah, masalah ekonomi di dalam satu periode pemerintah itu kan banyak ya, dan nggak mungkin diselesaikan semua gitu. Kenapa? Karena ada tadi keterbatasan waktu, yang kedua keterbatasan anggaran gitu ya, anggaran dari pemerintah,
Dan yang ketiga memang keterbatasan sumber daya manusianya gitu. Makanya terkait anggaran, itu anggaran pemerintah itu pasti selalu direncanakan pada tahun sebelumnya. Jadi misalnya anggaran tahun 2022 sekarang itu sudah dipersiapkan sejak dari tahun lalu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat mana nih kira-kira masalah-masalah ekonomi yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Misalnya pada tahun 2020 waktu awal COVID itu fokusnya adalah bagaimana caranya bisa meningkatkan fasilitas kesehatan gitu ya, karena waktu itu kondisinya banyak orang yang terkena COVID, belum ada vaksin, belum ada obat, dan kita juga belum terlalu memahami bagaimana virus itu menyebar gitu ya. Jadi fokusnya gimana caranya menambah tempat tidur rumah sakit, menambah nakes gitu ya. Akhirnya dibangunlah Wisma Atlet untuk fasilitas isolasi gitu kan. Itu prioritas anggarannya. Kemudian diprioritaskan untuk masyarakat yang terkena dampak ekonomi nih. Jadi karena mungkin dia COVID atau misalnya sekarang karena keterbatasan PSBB waktu itu ya, kegiatan ekonominya sedikit, itu ada kelompok-kelompok yang rentan gitu, sehingga fokusnya waktu itu menyebarkan bantuan sosial kepada golongan-golongan tersebut. Nah kemudian pada tahun 2021 itu sudah negara-negara lain sudah mulai menemukan vaksin. Fokus anggaran waktu itu adalah bagaimana caranya memberikan vaksin gratis kepada semua masyarakat. Kayak gitu. Jadi setiap tahun itu harus dievaluasi dulu apa kira-kira masalah yang harus jadi prioritas, dan itu yang menjadi fokus untuk kebijakan ekonomi pada tahun tersebut. Kemudian yang ketiga, indikator makroekonomi itu juga bisa digunakan sebagai prediksi dari kondisi perekonomian di masa yang akan datang. Karena begini, indikator makroekonomi itu kan selalu diukur setiap waktu gitu ya, setiap bulan, setiap periode, setiap tahun. Sehingga ada data historis gitu ya dari tahun ke tahun. Nah, kalau kita gambarkan tarik garis itu kan ada trennya gitu. Ada kecenderungannya. Apakah dia cenderung meningkat atau cenderung turun gitu. Misalnya kalau tahun 2019 harga minyak naik, 2020 harga minyak naik lagi, 2021 harga minyak naik lagi. Nah kalau tidak dilakukan intervensi tadi, tidak dilakukan kebijakan ekonomi, kemungkinan kan kita bisa memprediksikan bahwa pada tahun 2022 ya harga akan naik lagi gitu, berdasarkan tren atau kecenderungan dari data-data sebelumnya. Gitu. Nah, indikator makroekonomi itu ada banyak tadi yang sudah saya sebutkan, tapi saya kelompokkan menjadi 4 kategori yang nanti masing-masing akan kita bahas di minggu-minggu selanjutnya. Yang pertama itu pendapatan nasional, kedua distribusi pendapatan, ketiga stabilitas nilai uang, dan yang keempat ketenaga kerjaan. Yang akan kita bahas lebih lanjut pada minggu ini itu adalah mengenai pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional itu apa? Pendapatan nasional itu adalah berbagai indikator yang digunakan untuk memperkirakan aktivitas ekonomi total pada suatu negara dalam periode tertentu. Jadi pendapatan nasional itu nanti indikatornya banyak ya, tapi intinya mereka sama gitu. Tujuannya untuk melihat, untuk mengukur aktivitas ekonomi di dalam suatu negara. Dengan kata lain, si pendapatan itu digunakan untuk melihat produktivitas, karena perubahan dari pendapatan nasional dari waktu ke waktu itu mencerminkan pertumbuhan atau perlambatan ekonomi. Jadi gini, misalnya pendapatan nasional tahun ini itu 1.000 gitu ya. Terus tahun lalu itu pendapatannya itu 800. Berarti kan naik gitu ya.
produksi barang di tahun lalu itu lebih banyak produksi barang dan jasa pada tahun ini itu lebih banyak dibandingkan dengan produksi barang dan jasa di tahun lalu. Artinya produktivitasnya naik sehingga bisa dikatakan terjadi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kalau misalnya produktivitas barang dan jasa negara pada tahun ini itu lebih rendah dibandingkan dengan produktivitas tahun lalu, dapat dikatakan terjadi perlambatan ekonomi atau bahkan resesi ekonomi. Nah, yang akan kita bahas pertama itu salah satu indikator dari aktivitas ekonomi itu namanya produk domestik bruto. Akan kita bahas pada bagian selanjutnya. Nah, kita lanjut